Pernah nggak sih kalian merasa di ghosting? Kamu lagi asik-asiknya chatting, tiba-tiba dia hilang tanpa kabar. Akunnya dihapus dan semua jejak digitalnya lenyap seolah dia nggak pernah ada di bumi ini. Menyakitkan kan? Nah, sekarang bayangkan perasaan para arkeolog yang sedang meneliti sejarah dunia. Mereka menemukan peradaban yang sudah punya kota megah, teknologi canggih, dan ekonomi stabil, tapi tiba-tiba, puff, seluruh populasinya hilang. Tidak ada jasad massal karena perang, tidak ada abu vulkanik, cuma kota kosong yang perlahan ditelan hutan. Ini bukan soal satu orang yang lupa balas chat, ini soal jutaan orang yang melakukan delete account secara massal dari server sejarah. Kita sering berpikir kalau peradaban itu seperti tangga yang terus naik ke atas, padahal kenyataannya peradaban itu lebih mirip seperti aplikasi di handphone kamu. Kalau nggak kuat nahan update sistem atau memori kepenuhan, dia bakal force close dan hilang dari home screen. Kali ini, kita akan membahas 6 peradaban besar yang pernah menguasai dunia, tapi kemudian memutuskan untuk melakukan ALT4 dan meninggalkan kita dengan ribuan tanda tanya. Siapkan nalar kalian, mari kita analisis mengapa server peradaban ini bisa mati total tanpa sempat menekan tombol save. Bangsa Maya, update sistem yang gagal. Kita mulai dari favorit semua orang, bangsa Maya. POV kamu tinggal di tahun 800 Masehi di semenanjung Yucatan. Kamu punya kalender yang lebih akurat dari jam tangan kamu sekarang. Piramida setinggi langit dan sistem penulisan yang rumit. Kamu adalah pusat dunia. Tapi dalam waktu singkat, kota-kota Maya ditinggalkan begitu saja. Banyak orang terjebak pada teori kiamat 2012 yang ternyata cuma salah paham kalender. Padahal, misteri aslinya adalah mengapa mereka pergi. Narasi titik nalar melihat ini sebagai masalah over-optimization. Maya membangun kota terlalu besar di tengah hutan tropis yang rapuh. Mereka menebang pohon untuk membakar batu kapur demi membangun piramida yang lebih mewah. Hasilnya, perubahan iklim lokal, kekeringan berkepanjangan, dan kelaparan. Ini adalah contoh klasik ketika sebuah peradaban terlalu fokus pada grafik, alias estetika bangunan, tapi lupa update hardware, alias ketersediaan air dan pangan. Mereka tidak punah, mereka cuma pindah server ke desa-desa kecil dan meninggalkan kota-kota mereka sebagai monumen kegagalan manajemen sumber daya. Lembah Indus, peradaban paling sopan di dunia. Pindah ke wilayah Pakistan dan India, ada peradaban Lembah Indus atau Harappa. Ini adalah peradaban yang bikin kita minder. Bayangkan, 4.500 tahun yang lalu, mereka sudah punya kota dengan tata ruang kotak-kotak persen sempurna, seperti New York, sistem drainase bawah tanah yang sempurna, dan bahkan tempat mandi umum yang lebih bersih dari kolam renang umum di dekat rumahmu sekarang. Yang aneh, arkeolog hampir tidak menemukan kuil besar, istana raja yang sombong atau gudang askara. Sepertinya mereka adalah peradaban open source yang sangat damai. Tapi sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, kota-kota hebat ini mulai ditinggalkan. Apakah diserang alien? Tidak. Analisis logis menunjukkan adanya perubahan arah aliran sungai dan kekeringan masif. Tanpa air, sistem sanitasi mereka yang canggih jadi nggak berguna. Mereka adalah bukti bahwa secanggih apapun teknologi sebuah peradaban, kalau resource dasarnya alias air dicabut oleh alam, maka seluruh sistem akan crash. Mereka hilang begitu saja, menyebar ke arah timur dan melebur ke dalam sejarah, meninggalkan kita dengan standar batu bata yang ukurannya masih sama sampai sekarang. Kekaisaran Akkadia, korban patch update tebu. Kekaisaran Akkadia sering disebut sebagai kekaisaran pertama di dunia yang dipimpin oleh Sargon yang besar. Mereka menyatukan berbagai kota di Mesopotamia di bawah satu bendera. Mereka kuat, kaya, dan punya militer yang ditakuti. Tapi setelah berkuasa sekitar 1 abad, kekaisaran ini runtuh dalam waktu sangat singkat. Apa yang terjadi? Ilmuwan menemukan bukti adanya mega drought atau kekeringan luar biasa yang berlangsung selama 300 tahun. Debu dan badai pasir menutupi ladang gandum mereka. Dalam bahasa titik nalar, ini adalah patch update dari alam yang terlalu berat untuk dijalankan oleh sistem politik Akkadia. Ketika makanan habis, rakyat mulai rusuh dan pemerintahan pusat kehilangan kontrol. Sargon mungkin bisa menaklukkan musuh dengan pedang, tapi nggak bisa menaklukkan badai pasir yang merusak ekonomi. Akkadia adalah peringatan bahwa stabilitas politik itu sangat bergantung pada stabilitas lingkungan. Cahokia, piramida yang terlupakan di Amerika. Mungkin kamu belum pernah dengar nama Cahokia. Sebelum Columbus datang ke Amerika, di dekat wilayah Illinois saat ini, pernah berdiri sebuah kota metropolitan namanya Cahokia. Mereka membangun gundukan tanah raksasa berbentuk piramida yang luasnya lebih besar dari piramida Giza. Pada puncaknya, populasi Cahokia lebih padat daripada London di masa yang sama. Lalu, kemana mereka pergi? Tahun 1350, Cahokia sudah jadi kota hantu. Teorinya beragam.
Banjir besar, polusi air karena limbah manusia yang terlalu banyak, atau konflik internal. POV kamu punya kota yang sangat ramai, tapi karena tidak ada sistem pengolahan sampah yang benar, kota kamu jadi bau dan berpenyakit. Akhirnya, kamu mutusin buat logout dan pindah ke tempat yang lebih green. Cahokia adalah peringatan bahwa kepadatan penduduk tanpa infrastruktur limbah adalah resep sempurna untuk kehancuran diri sendiri. Rapa Nui, ego yang meruntuhkan ekosistem. Kita terbang ke Pulau Paskah atau Rapa Nui. Kamu pasti tahu patung-patung batu raksasa yang punya ekspresi wajah seperti sedang menilai hidup kamu. Dulu pulau ini hijau dan penuh pohon palma. Penduduknya membangun peradaban yang sangat religius dan kompetitif. Masalahnya, untuk memindahkan patung-patung seberat puluhan ton itu, mereka butuh banyak kayu untuk gelondongan dan tali untuk memancing. Mereka menebang pohon lebih cepat daripada pertumbuhan pohon itu sendiri. Hasilnya, erosi tanah, hilangnya tempat bersarang burung, dan habisnya bahan baku kapal untuk memancing. Peradaban mereka runtuh karena mereka lebih memprioritaskan pencapaian prestis, alias patung, daripada sustainability. Ini seperti kamu menghabiskan seluruh gaji buat beli iPhone terbaru, tapi akhirnya nggak bisa makan sebulan. Rapa Nui adalah pelajaran tentang environmental bankruptcy. Anasazi, penghuni tebing yang memilih pergi. Terakhir, kita ke wilayah barat daya Amerika Serikat. Bangsa Anasazi atau leluhur Pueblanon membangun rumah-rumah luar biasa di celah-celah tebing yang curam. Sangat artistik, sangat terlindungi, dan sangat sulit dicapai. Mereka hidup di sana selama berabad-abad, bercocok tanam di atas mesa yang kering. Lalu di akhir abad ke-13, mereka meninggalkan semuanya secara serentak. Tidak ada tanda-tanda invasi besar. Mereka cuma mengemasi barang-barang penting, meninggalkan periuk dan peralatan masak, lalu pergi ke arah selatan. Arkeolog menduga ada kekeringan hebat yang berlangsung puluhan tahun, ditambah dengan konflik sosial. POV kamu sudah berusaha keras membangun rumah di tempat yang paling aman, tapi kalau tanahnya nggak ngasih makan, keamanan jadi bukan prioritas. Mereka tidak punah, mereka cuma melakukan migration update. Tapi misteri mengapa mereka meninggalkan arsitektur tebing yang begitu indah, tetap menjadi salah satu paradoks terbesar di Amerika. Nah, dari keenam peradaban ini nih, nalar kamu bisa melihat sebuah sistem pola sistemik. Sebuah peradaban biasanya tidak hancur karena satu kejadian tunggal, melainkan karena kombinasi error. Perubahan iklim, keserakahan sumber daya, dan ketidaksiapan sistem politik untuk beradaptasi adalah trio maut yang bisa menghapus nama sebuah bangsa dari peta. Kita sering merasa kalau peradaban modern kita ini ababi karena punya internet dan satelit. Tapi ingat, bangsa Maya dan Indus juga merasa hal yang sama di zaman mereka. Mereka punya teknologi terbaik pada masanya, dan mereka tetap force close. Sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi soal stres tes bagi peradaban kita sekarang. Apakah kita sedang membangun piramida yang terlalu mahal sambil merusak server alam kita sendiri? Membahas kepunahan massal memang terdengar suram, tapi setidaknya kita belajar cara tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dunia ini penuh dengan jejak orang hebat yang sekarang cuma jadi debu di bawah kaki kita. Nah, dari keenam peradaban yang hilang tadi nih, nalar kamu mana yang menurut kamu paling aneh? Apakah kamu setuju kalau peradaban modern kita sekarang juga punya tanda-tanda bakal ghosting di masa depan? Atau menurut kamu kita sudah punya backup data yang cukup kuat? Coba tulis teori atau opini kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu punya rekomendasi peradaban misterius lain yang perlu kita bedah, jangan ragu buat kasih tahu admin Titik Nalar di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.